Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Pak, ini tuh tempat apa, Pak? Di mana? Nih di sini nih. Namanya? Tempat wisata. Oh, tempat wisata apa, Pak? Cibulan. Cibulan ya? Iya. Ya, Cibulan, Pak. Oh, barangkali ada mitos apa atau gimana gitu? Kalau duluan ada ikan pada mati. Oh, dulu ikannya pada mati, Pak? Iya. Oh, itu sebetulnya ikan apa, Pak? Ikan dewa. Oh, ikan dewa. Iya. Lokasinya tuh berarti di balong yang mana? Itu yang lebar, tiga. Pak. Oh, yang lebar itu? Yang lebar tiga itu. Oh, Ya, namanya sih kalau kata orang sini tuh bukan ikan dewa, ikan apa tuh, Pak? ikan kancera bodas kata orang Sunda. Oh, kancera bodas. Nah, Iya. orang Iya, Sunda. iya, iya, iya. Kuncen yang dulu almarhum Mangkin ya, pernah ngetes Pak. Iya. Jadi ada yang meninggal digoreng. Iya, ikannya. Heeh. Digoreng tuh kayak ngegoreng air katanya. Oh, Jadi kalau kita ngegoreng ikan biasa kan kalau udah kering udah iya. diangkat Kalau itu daging kan gimana? ada. Kalau ini tinggal durinya aja. Oh, tinggal tulang-tulangnya aja. Nah, Setelah digoreng itu, Pak. iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia dan salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas wasilahnya semoga kita selalu diberikan kesehatan serta rizki yang berlimpah agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa kami membuat tayangan video ini adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini, benda-benda pusaka maupun batu mustika yang ada di alam gaib ini semuanya dibelenggu oleh kekuatan Sang Pencipta alam semesta, sehingga tak ada satupun yang bisa untuk diwujudkan. Bukan hanya itu para sahabat, para penguasa gaib pun ketika dimintai keterangan mereka membisu 1000 bahasa saat datangnya bulan puasa. Demikianlah sekilas edukasi dan informasi dari kami tentang misteri alam lain yang berkaitan dengan penarikan benda-benda pusaka ataupun batu mustika dari alam gaib.
dan mengungkap misteri para penguasa gaib berdasarkan versi dan keilmuan dari tim Kang Bonar Official Cirebon. Para sahabat yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu, para sahabat, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung, real, nyata, tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di lokasi Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat nih para sahabat. Menurut informasi dari masyarakat sekitarnya bahwa di sini terdapat sebuah ikan dewa katanya para sahabat. Oleh karena itu kami akan mencoba untuk mengungkap sisi mistis, misteri apa yang ada di lokasi ini. Barangkali ada kisah sejarahnya, nanti kami juga akan menyampaikan di channel YouTube Kang Bonar Official Cirebon para sahabat. Mari kita ikuti saja mediasi Rogo Sukmo dari Kang Bonar, dan seperti apa hasil dari mediasi Rogo Sukmo Kang Bonar, kita saksikan saja bersama para sahabat. Yuk. Oke pemirsa, tadi saya mengulas di lokasi ini, intinya di sini dulu pemirsa memang ada sejarahnya lah sedikit lah. Dulu pernah sesepuh di sini pernah, intinya ntar ada di narasi aja, intinya ada sejarahnya. Ntar saya meditasi lagi di rumah, ntar saya tanya apakah sejarahnya di lokasi sini. Dan di sini cukup auranya cukup bagus pemirsa. Lah di sini dulu pernah lah, intinya sih dulu emang dulu zaman dahulu memang tempat ini angker. Sekarang mah enggak pemirsa, soalnya ada sesepuh yang pernah di sini lah, intinya menginjakan di sini lah. Di sini sosoknya di sini ada bangsa jin ya pemirsa. Di sini banyak titik-titiknya bangsa jin, intinya sih di sini banyak lah musika banyak bisa di pohon-pohon ini banyak. Nah, ntar sekarang saya coba deteksi yang mau aja pemirsa. Kalau ada yang mau ya ambil, kalau nggak ada ya nggak ada pemirsa. Ntar saya coba penarikan pemirsa. Coba deteksi lah. Emang cukup lumayan di suasana pemirsa. Itu sih yang terkait dengan mitos dari masyarakat bahwa di sini itu ada ikan dewa tukang. Ya, iya ntar kan saya kan mediasi apakah masuk di ceritanya sejarahnya soal ikan ini apakah enggak. Ntar kan saya harus mediasi pemirsa. Enggak menentukan kamu nama apa iya apa ntar sesepuhnya apa ngasihnya apa sejarahnya apa ngasihnya ikan ini, apakah ikan ini ikan biasa kan gitu aja pemirsa. Kamu nama enggak menentukan. Kalau tergantung sejarahnya apa ntar dikasih sama sesepuhnya lah gitu aja. Ya oke pemirsa, saya deteksi langsung penarikan nih pemirsa. Oke. Siap Kang.
Ya nih, kita di atas bukit nih para sahabat. Ini para sahabat, Kang Bonar akan melakukan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ada di lokasi ini. Yuk kita saksikan saja benda gaib apakah yang akan diwujudkan oleh Kang Bonar. Benda apa nih para sahabat yang baru saja ditangkap oleh Kang Bonar? Mari kita saksikan saja bersama nih para sahabat. Gue sih juga sih kakek. Oh, gimana? Ano, dalam naman. Nak, kambing kita. Minyak berarti minyak lagi. Batunya hitam warnanya. Kalau minyak. Warnanya hitam. Kayak fosil aja. Iya Kang. Oke. Nanti diminyakin dulu ya. Rambutnya tuh. Rambut. Diceplik lu kuna lu, ceplik. Buka bau saja ributnya kan mana. Ayo di sini. Oke, jelas kemarin tidak namin batu ya. Seperti kayak batuan. Oke. Ya, oke Kang. Oh, kayak kayak Kiong taya. Cip. inti sih kayak fosil lah, fosil. Mana. Alhamdulillah para sahabat, atas izin Allah Kang Bonar telah berhasil mewujudkan sebuah batu mustika fosil Kinayan. Karet edit mah. Ini ada satu lagi nih para sahabat yang mau untuk diwujudkan.
Ini para sahabat, ada satu benda gaib lagi yang akan ditarik dan diwujudkan oleh Kang Bonar. Benda gaib apakah para sahabat? Yuk kita saksikan saja proses perwujudannya. Nih para sahabat, mustika apa pusaka ini? Bentuknya kayak bunder tuh. Lamu ke kamisa. Artahan lamu ke kita kayak rebetak ya, oke. Tuh. Berigi, Ya. berigi, bunder tapi berigi. Oh ya kayak apa? Kayak apa ya? Kayak apa kayak apa kayak ayam lah. Bunder tapi berigi. Oke, jelas. Oke. Ya, oke. Oke pemirsa, tadi ada dua penarikan, nggak tahu mustika apanya, ntar ada di judul aja pemirsa. Saya kan harus mediasi dulu mustika apanya. Nih ntar ada sejarahnya pemirsa. Saya mediasi, ntar di mediasi boleh nggak disebarin di sejarah di YouTube. Kalau nggak boleh. Kalau bisa ya disebarin di pemirsa. Saya mediasi dulu pemirsa. Yuk kita lanjut lagi. Selanjutnya para sahabat, yuk kita simak kisah sejarah tentang asal-usul ikan yang ada di lokasi tempat wisata Cibulan ini. Kisah ini para sahabat diambil dari hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah pada masa itu. Diceritakan pada zaman kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi, bahwa di tempat ini terdapat sebuah gua kecil dan danau kecil, dan di tempat ini dijadikan sebagai tempat pertapaan bagi beliau. Kenapa para sahabat sang Prabu Siliwangi melakukan pertapaan di lokasi ini? Begini ceritanya lur. Dikisahkan pada zaman eranya kerajaan Pajajaran bahwa lokasi ini pernah dihuni oleh seseorang wanita yang cantik, jelita, dan sakti mandraguna. Siapakah dia? Dia bernama Nyai Wulan. Kabar kehebatan dari Nyai Wulan ini hingga terdengar sampai di telinga sang Raja Pajajaran Prabu Siliwangi melalui para prajuritnya. Sang Prabu Siliwangi pun penasaran setelah mendengar kabar kehebatan dari Nyai Wulan. Akhirnya untuk membuktikan kehebatan dan kecantikan dari Nyai Wulan, Prabu Siliwangi melakukan penyamaran untuk menjadi rakyat biasa dan mencari hingga sampai di lokasi ini. Singkat cerita para sahabat, setelah Prabu Siliwangi mencari selama beberapa minggu lamanya, akhirnya beliau menemukan sosok Nyai Wulan di lokasi ini dan mencoba untuk mendekati agar saling mengenal. Tak lama kemudian, Nyai Wulan pun menerima kedatangan dari Prabu Siliwangi yang sedang menyamar menjadi rakyat biasa.
Dan Nyai Wulan pun sejatinya tidak mengenali penyamaran dari Sang Prabu Siliwangi tersebut. Setelah diterima menjadi seorang tamu, Prabu Siliwangi pun dipersilahkan untuk duduk oleh Nyai Wulan, dan dimulailah perbincangan di antara mereka berdua layaknya tamu dengan sang tuan rumah. Kemudian Nyai Wulan pun bertanya kepada Sang Prabu Siliwangi yang sedang menyamar itu. Maaf Kisanak, Anda sebetulnya siapa dan dari mana bisa mampir ke sini? Untuk menutupi kepribadiannya, Prabu Siliwangi pun menjawab, "Saya adalah rakyat biasa, Nyai, yang sedang melakukan pengembaraan, dan saya hanyalah mampir untuk numpang istirahat saja, Nyai." Pada suatu ketika, Nyai Wulan sedang mencari air di sungai yang dekat lokasi ini. Tiba-tiba ada beberapa orang yang jahil dan menggodanya. Bahkan mereka menantang kehebatan dari Nyai Wulan yang sudah terkenal di mana-mana. Karena sudah dijahili dan ditantangnya, akhirnya Nyai Wulan pun menanggapi tantangan mereka, dan satu persatu mereka menyerang Nyai Wulan dengan ilmu bela dirinya. Akan tetapi Nyai Wulan dapat mematahkan serangan mereka satu persatu hingga tersungkur sampai terjatuh ke dalam sungai tersebut. Singkat cerita para sahabat, dalam perkelahian itu tinggal beberapa orang yang masih menyerang Nyai Wulan. Dan sebetulnya Prabu Siliwangi mengetahui kalau kondisi Nyai Wulan sedang dikeroyok oleh beberapa orang tersebut. Namun Prabu Siliwangi sengaja untuk tidak membantunya karena ingin tahu kehebatan dari Nyai Wulan. Setelah beberapa lama perkelahian itu berlangsung, Nyai Wulan pun dapat mengatasinya satu persatu. Namun karena jumlah mereka banyak, Nyai Wulan pun tetap saja dikeroyok oleh mereka. Akhirnya Prabu Siliwangi pun merasa kasihan kepada Nyai Wulan yang sedang dikeroyok itu, sehingga mendekat kepada mereka dan beliau berkata kepada mereka, "Hai, kalian hentikan pertarungan ini. Hai, kalian hentikan pertarungan ini." Dengan beberapa teriakan Prabu Siliwangi kepada mereka, namun mereka tidak menghiraukan teriakan daripada Prabu Siliwangi yang sedang menyamar itu. Akhirnya Prabu Siliwangi pun marah dan melawan mereka semuanya hingga takluk di hadapannya. Setelah mereka takluk dan mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah Prabu Siliwangi, akhirnya mereka pun tunduk kepada beliau. Namun karena Prabu Siliwangi itu sudah melampaui batas kemarahannya, akhirnya mereka dikutuk menjadi ikan sang penunggu danau ini. Dan setelah mengetahui kejadian itu, Nyai Wulan pun menunduk serta hormat kepada Sang Prabu Siliwangi yang sedang menyamar itu. Selanjutnya para sahabat, Nyai Wulan pun dipersunting oleh Prabu Siliwangi untuk dijadikan sebagai istrinya. Dengan memperistri Nyai Wulan, Prabu Siliwangi pun akhirnya sering datang ke lokasi ini bersama istrinya untuk melakukan sebuah pertapaan dan memberikan nama danau ini dengan nama istrinya, yaitu Danau Cibulan.
Itulah para sahabat kisah sejarah tentang asal-usul dari Danau Cibulan ini, yang dikisahkan dari hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini pada masa lampau, dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus tayangan video kami yang terbaru selanjutnya di malam Selasa dan malam Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.